Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Sleman Darwati. Dan saya Yansensis Bere. Kami akan menjelaskan mengenai tentang dialog partisipatif. Pengertian dialog partisipatif akan dijelaskan oleh Pak Yansen. Baik, jadi apa sih dialog partisipatif itu? Jadi dialog partisipatif itu terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama dialog dan partisipatif. Dialog sendiri adalah percakapan antara dua orang atau lebih dalam percakapan maupun karya tulis untuk menyampaikan informasi, data, fakta, gagasan, dan pendapat serta saling mempertimbangkan, memahami, dan menerima. Sedangkan kata partisipatif sendiri merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau juga peran serta. Jadi dapat disimpulkan bahwa model katekese dialog partisipatif adalah katekese yang melibatkan umat dalam pelaksanaannya. Umat diharapkan agar terlibat aktif dalam proses katekese tersebut. Keterlibatan umat dalam bentuk sharing, mendengarkan, memberikan tanggapan, menafsirkan, merencanakan, serta mewujudkan arti konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengalaman-pengalaman umat direfleksikan, diolah, dan dicari maknanya dengan tujuan untuk dapat membawa umat pada perkembangan ke arah hidup yang lebih baik. Bahan katekese tidak hanya berasal dari harta kekayaan, iman, gereja saja, tetapi juga dapat berasal dari pengalaman konkret hidup sehari-hari, pergumulan, keprihatinan, serta harapan-harapan peserta. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari dialog partisipatif, sekarang kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari dialog partisipatif ini. Metode katekese dialog partisipatif ini memiliki beberapa kelebihan, seperti membangun sikap bekerja sama, di mana umat diajak untuk lebih membangun sikap bekerja sama. Selain itu, umat dapat lebih terbuka, mampu membuat umat semakin murni dan terdorong dalam menggapai kebenaran, kesucian, keadilan, kasih, perdamaian, dan aneka dimensi kerajaan Allah. Kemudian, dengan dialog partisipatif, kita dapat berelasi dan berpengaruh bagi orang lain. Selain itu, dialog partisipatif itu semua pelakunya akan mengalami suatu transformasi, karena dengan bertukar pengalaman maka umat akan semakin memperoleh kekayaan, suatu pembelajaran dari hidup orang lain, dan tentunya bersifat multi arah. Selain itu, katekese dengan menggunakan metode dialog partisipatif ini akan dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, serta saling menghormati dan saling percaya. Dialog partisipatif juga mampu membantu kelancaran pelaksanaan dalam proses katekese berlangsung. Sedangkan kekurangan dialog partisipatif sendiri yaitu adanya peserta yang tidak percaya diri. Adanya umat yang tidak percaya diri ketika men-sharingkan pengalamannya, serta kurang kecakapan dalam berbicara atau menyampaikan sebuah informasi, sehingga hal tersebut akan menghambat jalannya proses katekese. Kemudian dalam sebuah dialog juga pastinya ada tanya jawab di dalamnya. Nah, dalam proses tanya jawab ini, dalam menanggapi pertanyaan tersebut, tidak semua peserta mau mengungkapkan pengalamannya. Selain itu, ada peserta yang aktif dan ada pula yang cenderung
pasif. Bagi yang aktif, mereka akan merasa senang, tetapi berbanding terbalik dengan peserta yang pasif. Pasti mereka akan merasa bosan, bahkan cenderung untuk menghindar. Kemudian, bagaimana penggunaannya dalam sebuah contoh? Penggunaannya dalam sebuah contoh. Dialog partisipatif ini pun terdapat dalam SCP yang sedang kita pelajari bersama dosen-dosen tercinta. Dan dalam langkah-langkah kategori SCP ini, ketika sharing pengalaman, tentunya kita juga menggunakan dengan metode dialog partisipatif. Selain itu, metode tanya jawab. Terus ketika fasilitator meminta untuk merefleksikan, lalu terjadinya suatu percakapan antara fasilitator dengan peserta. Nah, disitulah terjadinya dialog partisipatif. Jadi, sekian penjelasan mengenai tentang dialog partisipatif yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.